Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan ujian praktikum dengan judul pengkajian MMSE kepada lansia. Pengkajian MMSE itu adalah alat yang kita gunakan untuk menilai status mental dan fungsi kognitif daripada lansia tersebut secara sistematis atau berurut dan juga komprehensif ataupun menyeluruh. Nah, pengkajian ini terdiri dari 11 pertanyaan yang mencakup 5 kajian kognitif. Yang pertama adalah ada orientasi, kemudian ada registrasi, kemudian ada atensi dan kalkulasi, kemudian ada recall, kemudian juga bahasa. Tujuan dari pengkajian MMSE ini adalah untuk menilai dan mengetahui secara langsung bagaimana tingkat keparahan dari gangguan kognitif pada lansia tersebut apabila lansia tersebut mengalami gangguan kognitif. Nah, indikasi dari pengkajian MMSE ini adalah yaitu pasien-pasien lansia yang berada di rumah sakit, panti jompo, keluarga dan juga komunitas yang diduga ataupun dengan kecurigaan demensia seperti Alzheimer dan juga Parkinson. Nah, manfaat dari pengkajian MMSE ini adalah ini bisa menjadi bagaimana kita melihat untuk perkembangan ataupun perubahan dari fungsi kognitif dari lansia ini. Dan juga ini bisa menjadi screening awal ataupun primer untuk kita mencari ataupun intervensi tindakan yang akan kita lakukan nanti kepada lansia sesuai dengan bagaimana fungsi kognitif dia telah berubah ataupun tingkat keparahannya. Baik, kami langsung saja ke role play-nya. Nah, untuk pemerannya, saya Cut Mutia, saya sebagai pasien. Dan saya Desi Rizkyani sebagai perawat. Ada seorang lansia perempuan yang bernama Nyonya Cut Mutia, usia 61 tahun, tempat tanggal lahir 20 Februari 1965, Medan, Sumatera Utara. Akan dilakukan pengkajian oleh seorang perawat. Dan pengkajian ini dilakukan di Panti Jompo Karya Kasih, Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Jumat 30 Januari 2026. Assalamualaikum Ibu. Salam. Perkenalkan Ibu, saya perawat Desi. Apakah benar dengan Ibu Cut Mutia? Izin ya Ibu. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian MMSE Ibu. Nah, ini fungsinya untuk menilai status mental ataupun status kognitif pada Ibu. Nah, nanti kalau kita lakukan dia sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, silakan sis. Oke, sebelumnya gimana kabarnya Ibu? Baik, sis. Oke, baik. Ibu senangnya biasa dipanggil apa sih biar kita enak ngobrolnya? Oh, panggil Oma aja. Oke, Oma. Kita mau ngobrol di mana nih, Oma? Di sini atau di luar? Oke, langsung saja kita mulai ya, Oma. Oma tahu nggak hari ini hari apa? Hari Jumat ya, soalnya tadi saya nengok ada orang sholat Jumat tadi rame-rame. Oh iya, memang Oma, hari ini hari Jumat, makanya melihat banyak ya laki-laki yang pergi ke masjid sholat Jumat ya. Iya. Oh iya, Oma tahu nggak sekarang bulan apa? Bulan Tanggal gitu. Tanggal 29 Januari ya? Nah, bulannya benar Oma, tapi tanggalnya salah, kurang satu. Sekarang itu udah tanggal 30, 29 itu tanggalnya hari semalam, hari Kamis. Tapi nggak apa-apa Oma. Kalau tahun, Oma tahu sekarang tahun berapa? Oh, kalau tahun tahu lah Oma. Oh, ini tahun 2026. Betul Oma. Kalau musim Oma tahu nggak sekarang ini kira-kira musim apa? Musim kayaknya musim panas deh. Soalnya kan kita udah mau puasa ya. Karena biasanya kalau misalnya puasa itu pasti musim panas, panas banget. Gitu. Tahu Oma, ya ntar lagi mau puasa. Dengar berita sekali nih Oma. Iya, banyak orang yang ngomong-ngomong katanya mau puasa gitu. Betul sih Oma. Persiapkanlah kesehatan sebaik mungkin ya Oma. Ayo Oma, tahu nggak kita sekarang lagi di mana? Lagi di Panti Jompo. Betul. Daerahnya tahu daerah mana? Di kalau daerahnya saya kurang tahu ya, tapi kayaknya masih di daerah Medan deh. Iya emang Oma, kita masih di Medan. Oma tahu nggak provinsi dari kota Medan itu apa? Sumatera Utara lah. Betul Oma. Oke. Nah, sekarang Oma coba sebutkan 3 benda yang saya sebutkan ini. Ikuti ya. Apel, uang, meja. Apel, uang, meja. Oke Oma. Oke Oma, sekarang coba Oma hitung angka 100 dikurangin 7 terus berurut sampai ke bawah. 100 dikurang 7 ya? 7. 193. Oke. Terus apa lagi ya?
ya 86 ya. Oke, 86 terus berapa lagi? 86 79 Oke. 57. Oke, apa cukup Oma? Oma udah jago kok bisa ngitung. Nah sekarang Oma kenapa agak grogi gitu? Nggak apa, santai aja, biasa itu. Namanya orang tua seumuran Oma itu udah hebat bisa ngitung kayak gitu ya. Oke. Biasa. Udah lama kali nggak ngitung-ngitung soalnya. Nggak apa-apa Oma, santai aja. Jadi coba sekarang Oma eja huruf Bapak BAPAK tapi dari belakang. Babak. Oke, nggak apa-apa Oma, nggak apa-apa. Nah coba sekarang Oma menyebutkan kembali nama benda, 3 benda yang udah saya sebutkan dan Oma sebutkan tadi. Yang tadi ya. Iya, yang tadi, 3 benda tadi. Apel, uang, satu lagi apa ya? Kursi. Satu lagi meja Oma. Oh. Nggak apa-apa, santai. Udah jago, masih ingat 2. Oke Oma, sekarang coba Oma sebutkan nama benda yang saya tunjuk ya. Kalau ini apa Oma? Pensil. Oke, kalau ini? Kertas. Oke Oma, oke betul. Sekarang coba Oma sebutkan kalimat yang saya sebut ini ya. Tanpa, kalau, dan, atau, tetapi. Apa tadi? Tanpa, kalau, dan, atau, tetapi. Coba. Tanpa, kalau, dan tetapi. Oke. Coba sekarang Oma ikuti perintah saya Oma. Ambil kertas ini dengan tangan Oma, kemudian lipat menjadi 2 bagian dan letakkan di lantai. Kertas ini ya? Iya Oma. Tak di lantai aja ya? Oke Oma, sudah. Sekarang Oma saya mau tanya dulu nih, Oma ada perasaan nggak nyaman nggak sih sama sekali? Atau biar nanti kalau misalnya nggak nyaman kita jeda dulu. Oh enggak, lanjut aja, saya pun juga nggak ada kerjaan pun. Oke, kayaknya Oma ini memang ini kali ya, kayak emang santai asik kali ya, emang kayak gitu kok anak Medan ya. Iya dong. Asik kali tinggal di Medan ya Oma. Coba saya mau tanya sih sama Oma, ada nggak sih satu kenangan yang bikin Oma bisa lupa sampai sekarang? Ada, waktu itu Oma waktu SMA, waktu zaman-zaman Oma masih nakal dulu. Jadi waktu itu Oma sama ada temen Oma yang laki-laki, dia itu kami dulu kan bandel banget, jadi waktu SMA itu sampai bolos, jadi kami bolos manjat pagar. Nah teman Oma itu nyangkut badannya sampai robek, sampai nampak tembaknya. Sampai segitunya ya? Iya. Lucu kali sumpah sih. Ya kita lanjut ya Oma, ini sedikit lagi nih masalah saya. Nah sekarang coba Oma membaca kalimat ini dan Oma lakuin ya. Coba baca ini Oma. Pejamkan mata Anda. Oke, cukup Oma, cukup. Nah coba sekarang Oma menuliskan satu kalimat yang terbesit di pikiran Oma atau yang seketika melintas gitu. Menggunakan kertas dan pensil. Apa ya? Oke Oma, ingat kata I love you. Sekarang Oma tolong gambarin ulang gambar ini ya Oma. Oke Oma, oke. Nah Oma, bagaimana perasaannya? Ini sudah selesai ini, kita lakukan pembelajaran. Sembari saya menghitung, Oma boleh nih nanya apa yang mau ditanya, gimana perasaannya. Kalau perasaan aman aja, nggak apa-apa. Nah oke, jadi saya hitung dulu ya Oma nilainya. Itu untuk apa ya? Nah jadi kategorinya ini ada Oma, dia kalau nilai 24 sampai 30 berarti Oma kognitifnya masih normal. Tapi kalau nilai 17 sampai 23 berarti gangguannya udah ada sedang. Terus kalau 0 sampai 17 itu berarti masih itu udah berat. Jadi saya hitung dulu ya Oma. Oma mau tahu nggak? Mau berapa Oma ini ya? Itu Nilai Oma berapa? Nah jadi di sini nilai Oma adalah 22, berarti Oma sudah mulai ada gangguan kognitif tapi masih dari ringan ke sedang. Itu nggak apa, itu normal banget dengan usia Oma yang udah lanjut seperti ini Oma.
Oh iya Oma, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya balik? Udah nggak ada. Cukup, oke Oma, terima kasih banyak ya Oma. Assalamualaikum.